Viralnya video penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio terhadap remaja 17 tahun David Ozora Latumahina membuat publik mendesak agar tersangka Mario dikenakan pasal percobaan pembunuhan karena sadisnya perbuatan pelaku. Sorotan publik juga tertuju pada pacar Mario, AG, yang masih berusia 15 tahun. AG pada saat itu berada di lokasi kejadian saat penganiayaan terhadap David terjadi. Penganiayaan ini muncul setelah AG mengaku kepada Mario bahwa dirinya mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David. Akankah ada tersangka baru lagi dalam kasus penganiayaan ini? Bagaimana posisi AG yang merupakan pacar Mario dalam kasus ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada penasehat hukum dari Mario, ada Dolfi Rompas, psikolog forensik Reza Indragiri Amril, pakar hukum pidana Prof. Muzakir, dan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, baru bergabung dua narasumber, nanti akan menyusul lagi narasumber yang lainnya. Ada Bang Reza dan juga ada Prof. Muzakir. Saya ingin ke Bang Reza dulu dari kacamata psikolog forensik. Menurut Anda, apa yang menyebabkan seorang Mario, pemuda 20 tahun begitu sadis terhadap anak remaja 17 tahun? Pertanyaan itu mengarahkan kita pada obrolan atau diskusi tentang risk assessment atau penakaran resiko. Nah, seringkali kita melakukan penakaran resiko terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana kekerasan. Memang diketahui bahwa berdasarkan riset ada penanda yang acap kali muncul, yaitu ketidakmandirian. Halo Mas. Ya, silakan Bang Reza dilanjutkan. Terdengarkah suara saya? Terdengar. Terdengar Bang Reza, silakan lanjut. Baik. Penakaran atau resiko itu menemukan bahwa berdasarkan riset salah satu faktor yang dominan di balik perilaku kekerasan adalah ketidakmandirian. Baik itu ketidakmandirian secara finansial maupun ketidakmandirian secara sosial. Nah, tampaknya temuan riset itu berkesesuaian dengan situasi kasus yang kita perbincangkan ini. Bahwa tersangka atau barangkali tersangka utama dalam peristiwa ini, sebagaimana tayangan video yang muncul, yaitu yang bersangkutan menggunakan kendaraan mewah dan seterusnya yang saya yakin tidak berasal dari penghasilannya sendiri, itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tampaknya belum memiliki kemandirian. Dengan kata lain, mengalami ketidakmandirian baik secara finansial dan juga secara sosial. Nah, tampaknya itu yang kalau ditelisik akan kita temukan pada diri tersangka utama. Pemicu bagaimana sifat seorang Dandi begitu sadis kepada korban. Saya ingin beralih ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, kalau Anda mengamati kasus ini, ada sosok AG yang kini juga disorot oleh publik karena berada di lokasi kejadian. Bahkan banyak yang menghubung-hubungkan kasus ini dengan kasus Sambo karena mirip begitu posisinya. Ada yang mengadukan, lalu pasangannya emosi, dan kemudian terjadilah sebuah perbuatan pidana. Anda melihatnya seperti apa, Prof. Muzakir? Saya kira ini kalau lihat dari usia para pelaku dan korban, itu usianya relatif muda, ya, sehingga suasana seperti anak muda itu kalau terpancing sesuatu yang agak sedikit terkait dengan masalah percintaan, ya, tentu saja masalah percintaan begitu, sensitifnya sangat tinggi, ya, harga dirinya sangat tinggi dan dia akan berlaku herois di depan sang pacarnya itu, ya. Nah, ini yang saya kira kalau benar bahwa ada AG itu memberikan informasi-informasi yang terkait perlakuan terhadap dirinya, ya itu mungkin itulah yang menjadi faktor pemantik untuk bisa memancing emosi seseorang. Nah, itu yang menurut pendapat saya adalah itu pada umumnya dialami oleh pelaku-pelaku yang relatif muda, ya. Kalau saya melihat ini yang dewasa kan cuma 20 tahun, ya, masih 20 tahun, selebihnya adalah masih kategori anak, ya, karena dia masih di bawah usia 17-18 tahun begitu. Banyak yang kemudian mendesak pihak kepolisian untuk menerapkan pasal percobaan pembunuhan pada Mario Dandi Satrio selaku pelaku karena sadisnya perbuatan. Karena saat ini ia baru dituntut pasal atau dikenakan pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang hukuman maksimal hanya 5 tahun. Ya, saya kira ini nanti akan dilihat. Jadi dilihat dari istilah bahasa saya sebut sebagai
antefaktumnya ya. Sebelum terjadi proses tindakan penganiayaan itu apa yang diucapkan, diucapkan, terus kemudian apa yang dipikirkan pada saat proses itu. Dan ketika dia melakukan itulah malah menentukan bahwa apakah ini perbuatan percobaan pembunuhan atau hanya memang dia melakukan penganiayaan berat. Ya. Tujuannya untuk melakukan penganiayaan berat. Ya. Dari situ akan tampak nanti kalau sudah penyidik berhasil memeriksa proses-proses yang terjadi sebelum terjadinya tindakan penganiayaan itu. Kalau pada saat tindakan penganiayaan itu ada ucapan kata-kata misalnya akan saya bunuh kamu gitu. Berarti di situ sudah ada istilah bahasanya niat untuk berbuat tindakan penganiayaan yang menyebabkan akibat matinya orang, atau bisa ditarik dia telah melakukan tindakan berniat untuk menghabisi nyawa orang lain. Tapi kalau misalnya hajar terus dan sebagainya yang terkait dengan misalnya ada satu ucapan-ucapan seperti itu dia menghajar saja gitu, ya itu agak sulit untuk bisa dimasukkan sebagai ada niat untuk melakukan pembunuhan. Tapi nanti akan dilihat garisnya. Karena kalau dia melakukan penganiayaan, tindakannya berat mematikan, ya itu ya termasuk kategori tindakan namanya pembunuhan begitu. Melakukan tindakan penganiayaan berat. Kita sudah tersambung juga dengan Pak Ito Sumardi, selaku mantan Kabareskrim Polri. Pak Ito, kalau kita melihat kasus ini, bagaimana kemudian pelaku menghajar berkali-kali korban dalam kondisi korban sudah tidak berdaya. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan? Kalau tadi dikatakan oleh Prof. Muzakir, ada sedikit faktor-faktor lain yang harus masuk dalam kategori itu. Ya, pertama mungkin kalau melihat daripada runtutan ya, daripada kejadian, kan penyidik tentunya harus memperhatikan bahwa siapa pelakunya, siapa korbannya, kemudian juga bagaimana runtutan dari kejadian itu yang sedang didalami saat ini adalah motif. Dari motif itu kan ada beberapa orang yang terlibat. Tentu di sana peran masing-masing sekarang sedang didalami. Sekarang sudah ditetapkan 2 orang, yaitu Mario Dandi ya, dan Shane. Yeah. Mario Dandi kan sudah dijerat dengan pasal 76 Undang-Undang nomor 35 tahun 2004 ya, tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pelindungan anak, dan disubsidiarkan dengan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat. Karena di sini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muzakir, tergantung daripada niatnya ya atau mensreanya. Karena yang bersangkutan ini kan tadinya memang diberitahu oleh seseorang ya, yang saat ini sebagai saksi bahwa telah ada sesuatu yang dilakukan sehingga dia terpicu emosinya sebagai anak remaja yang mungkin hidupnya cukup mewah, kemudian juga yang bersangkutan ingin menunjukkan seperti kuasanya tadi ya, apalagi yang lawannya ini adalah yang di bawah daripada kemampuan fisik yang bersangkutan, sehingga muncullah ingin pamer, kemudian juga ingin menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan sesuatu yang bisa dilihat, apalagi diminta untuk dipublikasikan. Nah ini juga tentunya kita melihat 2 yang sudah ditetapkan, yang satu yang disuruh mengambil video itu juga masuk dalam undang-undang perlindungan anak ya, tapi yang bersangkutan tidak bisa dikenakan untuk pelaku langsung. Jadi pelaku langsung saat ini adalah hanya MD ya, MD. Dan kalau yang satu lagi yang sebagai penyebab ya mungkin ya saat ini adalah yang menyebabkan yang bersangkutan melakukan hal tersebut, tentunya itu akan didalami. Ini juga nanti akan dilihat apakah masuk dalam satu perencanaan, sesuatu yang direncanakan, ataukah mungkin bisa masuk juga dalam pasal 55 dan 56. Turut serta atau turut membantu ya. Tentunya penyidik juga harus hati-hati karena ini menyangkut anak-anak remaja yang tentunya harus ada perlakuan khusus dalam tindakannya. Nah kalau 351 ayat 2 ini kan ada 3 kategori yang mengakibatkan luka ringan, kemudian luka berat, ataupun yang meninggal dunia. Masing-masing ini punya kategori dan ancaman hukumnya berbeda-beda ya. Saya kira itu yang mungkin saat ini sedang didalami Mas oleh penyidik ya. Oke, masih didalami dan mencari lagi mensrea atau niat jahat dalam kasus ini. Nanti saya akan coba dalami lagi mengenai hal ini. Tapi kita jeda dulu ya, karena kita akan kembali sesaat lagi usai jeda pariwara. Tetap bersama kami di Kabar Petang.